Kenapa tiba-tiba dia mengadukan media online Ar-Rahmah? Saya tidak tahu kenapa kemudian kok menjadi overacting seperti ini. Padahal saya paling tidak suka orang ngadu-ngadu ke Bareskrim. Kalau mau debat aja, jangan main adu-aduan. Saya menitipkan suara untuk PKS bukan untuk mendukung Mulyono, bukan untuk mendukung Bobi Nasution, tapi untuk terus menyebarkan akal sehat. Ya, terus lurus itu. Lalu kenapa Anda kemudian seolah-olah mengabaikan suara itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar hari kemarin tanggal 12 September itu ada berita yang sangat mengejutkan yang berasal dari Suara Nasional, di mana ada artikel yang berjudul PKS laporkan media online arrahmah.id dan beberapa media sosial lainnya. Dan di sini tim hukum dan advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera di bawah koordinasi Jajaran Paru telah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana fitnah dan atau serangan terhadap nama baik PKS oleh arrahmah.id di kanal sosial media X dan Instagram. Nah, jadi berita ini ternyata akhirnya sampai ke telinga dari ahli hukum tata negara Bung Refli Harun. Nah, Bung Refli Harun tentu saja dia bereaksi terhadap kabar ini ya. Dan reaksinya juga sangat mengejutkan, di mana dia sangat kecewa dengan apa yang dilakukan PKS dan akhirnya menyebut beberapa kalimat yang cukup panas ya, cukup keras ya. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Ini ada berita mengenai PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera, yang rupanya sudah mulai main adu-adu ya. Kenapa tiba-tiba dia mengadukan media online arrahmah.id dan beberapa media sosialnya. I don't know exactly apa saja yang diadukan. Ada gambarnya ya. Saya tidak tahu kenapa kemudian kok menjadi overacting seperti ini. Padahal saya paling tidak suka orang ngadu-ngadu ke Bareskrim. Kalau mau debat aja, ya, jangan main adu-aduan. Ya. Tapi oke lah, karena ternyata ada yang membantahnya juga. Oke, kita lihat ya. Tim hukum dan advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera di bawah koordinasi Zainuddin Paru, SHMH. Ini teman saya ini satu tim pembela Anies Baswedan kemarin telah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya Jakarta Rabu. Laporan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana fitnah dan atas serangan terhadap nama baik PKS oleh arrahmah.id di kanal sosial media X dan Instagram. Kita bertanya ya, PKS itu ya dia ingin mengatakan dia badan hukum, subjek hukum ya. Tapi apakah dia kemudian menyandang harkat dan martabat ya sebagai partai politik? Karena dia partai politik, dia bukan perusahaan loh yang mencari untung dan rugi. Partai politik itu justru hidup dari kepercayaan masyarakat. Ya, dan itu masyarakat berhak menghukum, berhak protes. Tapi ini kita bicara wilayah demokrasi ya, bukan wilayah bisnis. Ketika Anda bicara untung dan rugi seolah-olah bisnis entity ya. Oke. Zainuddin Paru yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi DPP PKS menegaskan bahwa sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum, luar biasa Zainuddin Paru ya, tindakan baik penyelenggara maupun warga negara harus dikawal agar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada warga negara yang berhak bertindak melewati batas-batas yang sudah ditentukan oleh hukum dan diatur oleh peraturan perundang-undangan, ujar Zainuddin. Jadi batas-batasnya apa yang menurut Anda batasnya? Nggak boleh tidak boleh mengkritik PKS ya. Ia menuturkan PKS mengajukan pelaporan ini bukan karena bersikap reaktif, tetapi untuk mengajarkan bahwa PKS tidak ingin bertindak main hakim sendiri. Luar biasa. Lalu maksud Anda mau main hakim sendiri gitu, datangin orang, geruduk orang gitu. Kalau seandainya tidak melaporkan, ini kan dua tindakan yang menurut saya juga nggak ada bagusnya juga. Main hakim tentu tidak bagus, melaporkan cemen banget gitu loh.
Biarlah perangkat hukum negara yang akan menjalankan proses selanjutnya atas pelaporan ini sehingga keadilan dapat ditegakkan setegak-tegaknya, tambah Zainuddin. Keadilan buat siapa? Ya, kita pemilih PKS yang dilukai PKS, Anda nggak berpikir keadilannya. Kita ini menuntut keadilan. How come? Saya menitipkan suara untuk PKS bukan untuk mendukung Mulyono, bukan untuk mendukung Bobi Nasution, tapi untuk terus menyebarkan akal sehat. Ya, terus lurus itu. Lalu kenapa Anda kemudian seolah-olah mengabaikan suara itu? Ya kan begitu. Dan yang ngomong ini bukan saya aja, banyak pemilih PKS yang ngomong yang sama, ya. Laporan yang diajukan PKS ke Polda Metro adalah dugaan tindak pidana pasal 311 ayat 1 KUHP dengan terlapor pemilik akun X dan Instagram arrohma.id. Zainuddin berharap Polda Metro segera menindaklanjuti pelaporan yang diajukan oleh PKS agar adanya sanksi hukum bagi pelaku pencemaran nama baik. Karena penyebaran berita fitnah dan mencemarkan nama baik PKS menyebar luas dan Polda Metro juga menerima laporan PKS, maka bola sekarang ada di Polda, kata Zainuddin. Agar ditindaklanjuti dengan serius, amanah dan profesional, dibuka setransparan mungkin agar tegak keadilan hukum, pelakunya dikenakan sanksi hukum yang berat. Luar biasa ya. Seolah-olah Anda dirugikan ya. PKS itu adalah public entity, entitas publik ya. Anda mencari suara dari kami loh. Ketika kami kecewa, masa kami tidak boleh mengkritik, tidak boleh marah-marah ya kan? Kecuali Anda kemudian ingin isolated ya, tidak ingin dipilih, nah, itu baru. Ini Anda hidup dalam wilayah publik, wilayah ngambil suara orang tapi kemudian tidak mau dikritik. Oke. Dan PKS sebagai salah satu korbannya dipulihkan nama baik dan harkat serta martabatnya, pungkasnya. PKS tidak punya harkat dan martabat. Yang punya harkat dan martabat itu manusia. PKS itu benda mati. PKS itu partai politik. Perbuatan-perbuatan orangnya lah yang kemudian akan menentukan apakah harkat martabatnya itu ada. Dan orang ini kan tidak menyerang orang per orang. Tapi yang diserang adalah PKS sebagai public entity ya. Kalau kita tidak paham tentang demokrasi ya sulit. Sebentar-sebentar ngadu ya. Jadi cemen ya. Ya, itulah tadi reaksi dari Refli Harun, di mana dia beberapa kali menyebut kalau PKS ini cemen, tidak punya harkat dan martabat, dan sepertinya Refli Harun ini menyesal ya di saat menitipkan suaranya ke PKS. Ternyata mereka malah mendukung koalisi Mulyono dan akhirnya memilih Bobi Nasution. Padahal tujuan untuk mendukung PKS bukan itu, tapi sebaliknya menjadi partai oposisi dan siap berjuang dengan masyarakat yang ingin memberikan terus kritikan kepada pemerintah. Dan tentu saja kalau PKS ini bergabung dengan pemerintah, tentu masyarakat yang tidak menyetujui kebijakan dari pemerintah tidak memiliki wadah atau tempat lagi, dan inilah yang membuat mereka jadi marah dan melantangkan suaranya di berbagai media sosial. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah setuju dengan Refli Harun atau merasa bahwa apa yang dilakukan PKS itu adalah hal yang wajar sebagai partai yang tentu saja ingin mencari kekuasaan? Nah, Idean Project sampai di sini dulu. Kalau memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.